Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bisa kita mulai ya semuanya ya. Oke, kalau kayak gitu saya buka pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, anak-anak semua, gimana kabarnya kalian hari ini? Oke, alhamdulillah baik ya. Oke, kalau begitu sebelum kita memulai lebih lanjut pembelajaran kita, Bapak minta pada kalian semua untuk bisa memperhatikan sekitarnya, melihat meja dan kursinya apakah ada sampah, dan kalaupun ada yang berhamburan mungkin barangkali bisa untuk dirapikan terlebih dahulu. Oke, sudah? Ngerti semua? Oke, ya jadi kita akan mulai ya. Jadi kabarnya semua sehat ya semua ya? Alhamdulillah. Sudah pada sarapan semua? Belum. Oke, ya boleh minum, saya nggak ngerti kalian ya gitu. Jadi silakan beli makan di sini, oke? Oke, supaya tambah semangat, supaya tambah kita lebih excited ya seperti itu dalam belajar. Ini Bapak mau ada sedikit ice breaking dulu nih untuk kita semua ya. Tapi jadi nama ice breakingnya adalah kata hati. Oke, jadi Bapak akan jelaskan dulu cara mainnya gimana. Jadi permainnya seperti ini. Ketika Bapak bilang kata hati pegang mulut, maka nanti kalian semua harus pegang mulut. Oke? Nah, ketika Bapak bilang kata hati pegang telinga, maka kalian harus pegang telinga. Tapi yang perlu kalian perhatikan ketika Bapak tidak mengatakan kata hati, misalnya Bapak cuma bilang pegang telinga, maka kalian kalian tidak boleh seperti itu untuk memegang telinga. Oke, bisa dipahami seperti ini? Bisa. Oke, kalau kayak gitu kita coba dulu nih ya. Oke, siap ya? Siap semua. Oke. Kata hati pegang mata. Kata hati pegang telinga. Kata hati pegang hidung. Kata hati pegang mulut. Pegang mata. Ya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, ya. Tadi sudah ada sedikit, maka kita harus bisa lebih fokus dan semangat lagi. Ya, oke. Sebagai awal pembelajaran, sebagai pemantik untuk kita semua, Bapak akan menaikkan satu video yang harapannya setelah kalian nonton video ini, kalian bisa untuk menarik satu kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari video ini. Oke? Mungkin kita bisa play. Oke, karena ini panjang dan waktu kita terbatas, maka kita cukupkan videonya sampai sini. Oke? Ya, Pak. Anggap aja udah selesai. Oke. Jadi sebelumnya seperti Bapak bilang tadi bahwa ketika nonton video ini, Bapak harap kalian bisa untuk mengambil kesimpulan. Nah, kira-kira dari video tadi apa yang kalian dapatkan? Indahan. Oke, keindahan. Kemudian selanjutnya dari yang menjawab? Air. Beragaman, Pak. Oke, selanjutnya ada lagi yang menjawab? Oke, kekayaan. Oke, bagus ya. Jawaban kalian semua betul. Tetapi
Ya, sekarang kita coba untuk berpikir lebih keras lagi dan menemukan bersama-sama. Kira-kira tadi pembahasannya tentang keberagaman ya. Tadi situ ditampilkan begitu luar biasanya keindahan alam Indonesia. Nah, kira-kira nih kaitannya dengan materi kita menelaah surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kira-kira apa itu? Kaitannya. Ada yang bisa jawab? Oke? Belum Pak, belum bisa. Belum bisa ya? Oke. Kalau kayak gitu mari kita bahas lebih lanjut. Oke? Oke. Ya oke. Saya ya, oke, ya. Jadi anak-anak semua, ini berikut merupakan tujuan pembelajaran yang akan kita upayakan untuk bisa terwujud seperti itu ya selama pembelajaran ini. Jadi untuk tujuan pembelajaran pertama diharapkan peserta didik dapat membaca dengan tartil Quran surah Al-Imran ayat 3 sampai ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua ialah peserta didik dapat menganalisis bukti kebesaran Allah dan menggali hikmahnya. Kemudian yang ketiga ialah peserta didik dapat menganalisis Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat membuat poster mind mapping bukti kebesaran Allah dan beserta hikmahnya. Dan yang terakhir ialah bahwa peserta didik diharapkan dapat terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa berpikir kritis dan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah perintah agama serta membiasakan rasa ingin tahu, berpikir kritis, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Jadi inilah ya keempat tujuan yang kita targetkan untuk bisa tercapai ya. Jadi harapannya kalau untuk minggu lalu kita sudah bersama-sama nih ya membahas tentang tajwid seperti itu. Juga kita telah membaca bersama-sama bagaimana cara membaca ayat ini dengan baik dan benar. Nah, untuk itu maka di minggu ini kita akan bersama-sama membahas mengenai intisari dari Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 100. Oke ya. Jadi itu tujuan yang akan kita capai. Oke. Ya. Walaupun kita sudah baca bareng-bareng di pertemuan lalu, kita akan baca lagi ya. Kita akan baca lagi, cuman kayaknya Bapak minta salah satu perwakilan dari kalian aja. Mungkin ada yang mau sukarelawan yang mau baca ini ayatnya? Ada yang bersedia? Atau Bapak tunjuk nih? Tunjuk ya. Mungkin kepada Rehan deh. Mungkin bisa dibaca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Oke, ya. Jadi itulah ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 ya. Artinya kalian bisa baca. Oke. Oke. Jadi kita masuk di pembahasan pertama mengenai asbabun nuzul ya. Jadi sebelum kita mengetahui hikmah dari satu ayat, kita perlu tahu terlebih dahulu kenapa atau penyebab dari ayat ini turun. Nah, jadi penyebab turunnya satu ayat itu disebut dengan asbabun nuzul atau asbab peristiwa. Jadi untuk asbabun nuzul dua ayat ini yang akan kita bahas bersama itu kalau kita lihat yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan sholat malam dengan kualitas kekhusyukannya yang amat luar biasa. Sepanjang sholat beliau menangis hingga menjelang azan subuh. Salah satu penyebab Rasulullah menangis saat sholat malam ialah karena begitu khusyuk saat mendalami Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 yaitu yang mana pada saat itu baru diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anak-anak semua bahwa
dari asbabun nuzul ini, kenapa ayat ini bisa diturunkan, karena ini satu peristiwa yang mana Rasulullah itu pernah satu kali sholat malamnya begitu khusyuk, menangis begitu luar biasa, dikarenakan beliau sangat amat mendalami seperti itu ayat yang baru turun, yakni Quran Surah Al-Imran ayat 191-191. Menangisnya Rasulullah ketika sholat malam itu sampai menjelang azan subuh, sehingga ketika beliau ingin melaksanakan sholat subuh, tiba-tiba Bilal yang melihat kondisi Rasulullah yang begitu lebam matanya bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau selalu menangis ketika sholat malam? Padahal dosa-dosa engkau sudah diampuni oleh Allah, baik yang telah lalu maupun yang akan datang." Namun Rasulullah akhirnya menjawab, "Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur?" Ya, jadi itu asal usulnya, bahwa Rasulullah begitu menghayati, karena ini merupakan bukti Rasulullah dalam mensyukuri nikmat-nikmat dan kebesaran yang Allah telah berikan kepada kita di dunia. Oke? Paham ya soal sini ya? Oke, kita lanjutkan dengan isi dan kandungan ayat. Jadi kita sudah bahas tentang asbabun nuzulnya dan juga kita sudah membaca artinya. Nah, kita tidak akan bisa menemukan pembelajaran dalam satu ayat apabila kita hanya melihat dari arti dan asbabun nuzulnya saja. Maka dari itu perlu ada tafsir-tafsir. Jadi setidaknya ada 3 ya isi dan kandungan ayat dalam 2 ayat tersebut. Yang pertama ialah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kalau kita lihat tadi ya, kita coba ke belakang dulu ya, bahwa dalam ayat ini Allah berfirman bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Nah, bahwasanya di sini disebutkan ya, begitu bagaimana penciptaan langit ya dan bumi dan kemudian pergantian siang dan malam ini merupakan waktu atau tempat di mana tanda-tanda atau kebesaran Allah ini berada seperti itu. Bahkan ketika penciptaan langit dan bumi saja itu merupakan salah satu bentuk kebesaran Allah. Nah, maka sebenarnya orang-orang yang memiliki akal yang sehat semestinya bisa memanfaatkan waktu-waktu ini untuk berpikir lebih keras lagi, untuk bisa menelaah kira-kira hikmah di baliknya itu seperti apa ya. Jadi bahwa dari ayat ini kita belajar begitu luar biasanya tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa Allah menciptakan alam semesta ini dengan berbagai keunikan, dengan berbagai kekayaan, itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah seperti itu. Ya, kemudian yang kedua, poin yang kedua, isi kandungan yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah bahwa ini 2 ayat ini merupakan perintah atau ajakan untuk berpikir, meneliti dan tidak pasif. Oke, kita coba kembali lagi ya di ayat tadi. Kita lanjutkan ayatnya ya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Saya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Di sini poinnya bahwa ya semua kebesaran yang Allah kasih kepada kita di dunia ini itu tujuannya tidak lain adalah untuk orang-orang ini yang mengingat Allah ya dalam keadaan apapun, dalam keadaan berdiri, duduk dan lain sebagainya ya, yang mana mereka selalu mempertanyakan tentang penyebab dari kebesaran Allah, tentang berbagai kejadian yang ada di dunia ini. Ya, jadi ini merupakan salah satu ajakan dari Allah untuk kita bisa lebih memberdayakan akal kita, memberdayakan otak kita lebih baik lagi seperti itu. Ya. Nah, kemudian ya di poin ketiga, ini yang paling menarik yang perlu kita bahas lebih dalam, bahwa dalam ayat ini juga mengandung isi bahwa orang yang berakal atau sebutannya dari ulil albab adalah orang yang merenungi ciptaan Allah. Ya, bahwa ini penting ya. Allah itu dalam menciptakan apapun ya anak-anak semua itu tidaklah sia-sia ya. Bahkan Allah menciptakan pohon ya. Allah menciptakan tumbuhan yang mana tumbuhan itu berawal dari sebuah biji seperti itu yang kemudian kita tanam, kemudian dia bertumbuh segala macam. Sebenarnya Allah menciptakan itu bukan hanya sekedar untuk kita nikmati saja. Mungkin kalau misalnya pohon kelapa seperti itu ya, kita nikmati kelapanya saja, tidak kayak gitu ya.
gitu ya. Tapi setidaknya dari kejadian itu, dari proses tumbuhan itu bertumbuh, kita bisa mempelajari bahwa semakin kita meningkat kualitasnya, maka cobaan hidup kita juga tidak akan mudah. Seperti layaknya pohon kelapa. Ya, ini seumpama nih. Ya, ini namanya pohon kelapa. Seumpama lah ya. Seumpama pohon kelapa. Ini anggaplah kelapanya, oke? Nah, kelapa, anak-anak semua ya, kalau kita tahu ya, di pantai-pantai terutama seperti itu, ketika dihembuskan angin begitu luar biasa di kelapa ini, goyangannya begitu luar biasa bagian atasnya. Sehingga tak jarang kelapa itu ketika kena angin, ya kena hembusan angin yang begitu kuat, terkadang membuat kelapanya jatuh seperti itu. Nah, itu gambaran bagaimana kita itu dalam menjalani hidup, bahwa dalam menjalani hidup terkadang semakin tinggi kualitas kita, cobanya kita terima juga tidak akan mudah. Nah, itu yang quote of the day ya untuk hari ini ya. Jadi bagaimana sebenarnya dari seluruh kejadian alam, entah itu berkaitan dengan alam maupun di sekitar kita, sebagai itu perilaku sosial itu merupakan hal-hal yang perlu kita renungi seperti itu. Oke? Paham ya sampai sini ya? Paham, Pak. Oke, kita lanjut mengenai ciri-ciri ulul albab ya, bahwa dalam ayat ini ya juga kita akan membahas mengenai apa sih ciri-ciri orang-orang yang memang memberdayakan akalnya secara kuat, secara baik. Yang pertama ialah bahwa mengingat Allah dalam segala keadaan ya, baik itu tadi berdiri, duduk maupun berbaring. Kemudian yang kedua ialah memikirkan penciptaan alam semesta secara mendalam. Ya seperti itu. Itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan ya, bahwa untuk pohon saja itu diciptakan bukan untuk buahnya kita ambil manfaatnya, tapi bagaimana prosesnya itu bisa kita ambil hikmahnya. Kemudian ketiga ialah meyakini segala sesuatu tidak diciptakan dengan sia-sia. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir ialah mengenai urgensi berpikir kritis. Nah, jadi anak-anak semua, bahwa berpikir kritis itu sangat diperlukan. Kenapa akhirnya berpikir kritis sangat diperlukan? Setidaknya ada 3 alasan dibaliknya. Yang pertama ialah dengan kita berpikir kritis kita dapat mendekatkan diri kepada Allah. Ya, bahwa tadi seumpama kita ambil contoh yang tadi saja, ya bagaimana kita bisa memahami dari konsep bertumbuhnya sebuah pohon, maka ini kita akhirnya tidak terlalu stres seperti itu kan, gitu, bahwa ya memang ketika kita mau semakin kualitas hidupnya semakin baik, memang ujian cobanya ujian hidupnya pasti akan banyak, sehingga kita akan tidak terlalu menuntut pada Allah, ya Allah kenapa aku selalu dapat cobaan ini itu segala macam, karena itu suatu qadarullah yang harus kita terima seperti itu ya. Maka dari itu poin pertama, ketika kita bisa berpikir kritis kita dapat mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua poinnya selanjutnya ya, sebagai filter di tengah maraknya informasi yang menyesatkan ya. Sekarang adanya teknologi ya, dengan adanya sosial media kita bisa mendapatkan berbagai informasi dari manapun. Ya terkadang hoax, itu terutama yang hoaxnya apa-apalah kayak gitu. Nah, terkadang tuh orang yang nggak punya pemikiran yang kritis, dia akan menerima dengan mentah-mentah gitu. Seumpama ya, katakanlah perkataan Gufron kayak gitu, yang dia bisa berbicara dengan semut. Orang kalau nggak punya pikiran ya, anak-anak semua, dia akan mudah percaya. Dan kemudian Gufron itu akan diagung-agungkan dia sebagai orang hebat. Tapi secara logika, nggak bisa seperti itu loh, ya kan? Itu tuh nggak mungkin ya, gitu. Nah, sehingga maka dari itu perlu ya namanya berpikir itu sebagai filter di tengah berbagai informasi yang bisa. Nah, kemudian yang ketiga ialah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, bahwa dengan kita menelaah, ketika kita berpikir lebih mendalam mengenai ciptaannya, maka kita akan menambah rasa syukur. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi di bagian awal, bahwasanya di tujuan pembelajaran tadi kita ada ya. Saya lukis. Oke, jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa ada project ya, bahwa kalian ditugaskan untuk membuat satu kelompok, beberapa kelompok seperti itu, yang kemudian nanti kelompok tersebut wajib membuat mind mapping seperti itu. Jadi ini arahannya ya. Jadi nanti setelah kalian membentuk kelompok ya, silakan membuat kelompok sebanyak 4 grup, kemudian diskusikan
bersama-sama terkait salah satu contoh bentuk kebesaran Allah yang ada di sekitar kita. Kemudian juga yang perlu dibahas selanjutnya, kenapa yang kebesaran yang kalian bahas itu dikatakan satu hal yang patut untuk kita ambil hikmahnya. Nah, kemudian yang ketiga yang perlu kalian bahas bersama adalah kira-kira hikmah yang bisa diambil itu seperti apa. Nah, kemudian hasil diskusi itu disajikan dalam bentuk poster main movie. Oke, bisa dipahami ya? Oke, mungkin kalian sekarang bisa buat kelompok. Oke, ini kelompok 1, 2, 3, 4. Oke, ya silakan untuk mengerjakan proyeknya. Oke, sudah selesai semua? Karena waktu kita nggak banyak, mungkin barangkali Bapak minta salah satu kelompok saja. Iya, ya. Mungkin dari kelompok 4 deh. Silakan. Ayo, kelompok 4. 1, 2, 3, 4. Ayo, kamu ayo. Dipertemukan. Ada namanya kalian gimana? Adit tawain Indonesia di depan deh. Gimana Pak? Situ aja tahu Pak. Ya, ada depan. Oke, silakan. Ini mah Kira-kira apa yang kira-kira dari hasil diskusinya apa yang kalian dapatkan hikmahnya? Ya, hikmahnya adalah ketika kita diberikan cobaan, maka gimana kita bisa mempertahankan. Ya, kalau kita tidak bisa mempertahankan cobaan, maka kita akan jatuh seperti pohon kelapa yang Bapak sampaikan tadi. Tapi kalau misalnya kita bertahan, maka ya bukan angin yang melawan kita, tapi kita yang melawan angin. Oke, luar biasa ya. Presentasi dari salah satu teman kita tadi, ya bagaimana penyampaian dari diskusi kelompok mereka begitu luar biasa, sangat indah dan produknya tadi ya bagaimana manajemennya juga sangat bagus. Oke, ya. Oke, selesai. Gimana? Anak-anak semua? Lapar ya, sabar ya. Nggak apa-apa ya, manusiawi lapar. Oke, kalau kayak gitu kita akan segera tutup. Jadi, oke, sebelum kita tutup mungkin Bapak mau kasih kesempatan bagi kalian yang mau tanya. Ada? Oke, kalau seperti itu harapannya ya anak-anak semua bahwa dari apa yang kita pelajari bersama tadi itu bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan bagaimana kita mulai dari sekarang berupaya untuk memiliki satu kemampuan berpikir kritis itu tadi. Oke? Bisa dipahami semuanya ya? Oke, kalau kayak gitu, oh ya, Bapak sampai lupa ya saking semangatnya tadi untuk absensi. Asal kayak saya Pak. Saking excitednya ya. Iya. Jadi mau pakai bangku ya. Boleh. Kan masih magang, kita masih magang ya kan. Oke, kita mulai action ya. Oke, Rizka ada. Oke, Jafar ada. Hadir, Pak. Rehan ada. Oke, semuanya hadir ya. Oke. Kalau kayak gitu, kita langsung tutup aja pembelajaran kita hari ini. Jadi Bapak ucapkan terima kasih kalian semua yang sudah menyimak pembelajaran hari ini, belajar sampai akhir. Nah, kita tutup bersama-sama pembelajaran hari ini dengan membaca doa kita masjid. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.